Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut tas dengan motif seperti ini. Ini ukurannya cukup besar. Nanti di video kita akan membuat ukuran yang lebih kecil ya. Jadi seukuran tas HP ini motifnya sama ya, hanya berbeda di ukuran saja. Nah, ini pemakaian benangnya, saya memakai benang polyester D27 atau helaiannya medium. Ini saya pakai merek Poly Indo. Dari satu gulung benang ini cukup ya untuk membuat dengan flapnya seukuran ini. Tasnya tidak terlalu besar, dan nanti masih ada sisa benang yang cukup untuk membuat tali tas tapi tidak terlalu panjang begitu ya. Nah, di sini saya untuk bagian penutup memakai kancing magnet. Ini adalah opsional, teman-teman bisa pakai kancing biasa ya, atau kancing magnet yang jenis lain begitu, yang logam ya. Kalau ini kan ada plastiknya begitu, atau mau kancing sodo atau yang lain silahkan. Kemudian untuk bagian tali ini adalah opsional, teman-teman bisa pakai tali ataupun tidak ya. Untuk tali misalnya ini dengan rajutan seperti ini, contoh saya lainnya saya membuat dengan warna lain, ini senada dengan talinya. Misal nanti mau menggunakan kulit sintetis ataupun dari rantai besi juga silahkan ya teman-teman. Untuk hakpen menyesuaikan dengan helaian benang yang dipakai oleh teman-teman. Karena saya pakai polyester D27, saya merajutnya di sini menggunakan hakpen yang nomor 5/0 ya, atau 3 mm. Di sini saya pakai tulip, dan untuk memotong benang saya pakai korek api. Kita juga bisa menyiapkan stitch marker ataupun jarum ya, nanti untuk membantu merapikan atau menjahit. Baik, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Untuk memulai perajutan kita akan membuat foundation. Di sini saya akan pakai I-cord, tapi misalkan teman-teman mau memakai chain atau rantai silahkan ya, bebas aja. Nah, di sini pola kita adalah kelipatan 7. Jadi nanti jumlah stitchnya itu harus merupakan kelipatan 7. Misal buat foundationnya 4x7 gitu ya, atau lainnya tidak masalah, jumlah genap ataupun ganjil bebas. Jadi di sini karena saya pakai I-cord, ini misalkan ingin lebar kurang lebih 20 cm, maka I-cordnya minimal adalah 3 kalinya. Jadi ini minimal adalah 60, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau membuat I-cord, kita awali dengan membuat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita lilitkan benang yang dari sisa atau ekor benang yang sudah disiapkan di awal ini ke arah depan hakpen. Kemudian kita kait benang. Ini sudah terhitung 1, lakukan lagi 2, lakukan lagi 3, dan seterusnya sampai dengan mencapai lebar atau jumlah stitch yang sesuai dengan kebutuhan pola. Silahkan dirajut terlebih dahulu. Nah, ini saya membuat 28 stitch ya, masih ada sisa ekor benangnya. Nanti berarti di bagian depan akan ada 4 kali motif, bagian belakang juga ada 4 kali motif begitu ya. Nah, setelah menyelesaikan pembuatan I-cord berapapun jumlah milik teman-teman, kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di setiap stitch dari I-cord yang sudah kita buat, kita isi dengan 1 SC. Jadi nanti tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch ya, karena ini kita hanya mengisi 1 SC di setiap stitchnya atau di setiap chord yang sudah dibuat.
Nah, karena tadi di sini adalah 28, berarti karena kita nanti merajutnya di dua sisi, berarti punya saya totalnya adalah 56. Silahkan dirajut dulu sampai dengan bagian ujung ini ya, melingkar ke arah sini. Sesampainya di akhir round, kita akan buat slip stitch ke SC atau stitch pertama kita di sini. Jangan terkecoh oleh tampilan ini ya teman-teman. Ini adalah tampilan satu chain yang kita buat di awal. Ini kita abaikan, tidak dihitung sebagai apapun. Dan pastikan jumlah stitchnya ya adalah kelipatan 7 ya teman-teman. Takutnya nanti ada yang terlewat atau ada yang kelebihan isi begitu ya. Di sini slip stitchnya nih kita buat seperti biasa, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian round 2 kita akan buat DC di setiap stitch. Kembali tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch. Jadi jumlah stitchnya adalah sama. Kita awali untuk DC pertamanya dengan chainless starting double crochet ya. Jadi membuat awalan DC-nya kita tarik loop sampai dengan tinggi kurang lebih seperti kalau teman-teman membuat DC. Kemudian ini kita putar atau kita lilitkan, jangan sampai terlepas. Nah, kalau terlepas akan seperti ini. Jadi jaga posisi hakpen dan benang ya. Nah, ini kita lilitkan. Nah, stop gini, lalu kait benang. Ini kita lewatkan ke bawah. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti DC biasa ya. Lalu kita buat DC di setiap stitch. 1 DC di setiap stitch ya. Sebentar, ini benar ya punya saya posisinya. Kadang ragu juga ya teman-teman ya, yang awal-awal itu kalau tidak yakin. Nah, seperti ini. Buat terus sampai dengan bagian bawah tingginya mau berapa round begitu ya. Nah, nanti supaya lebih tinggi aja yang bagian sini sebelum kita masuk ke motif. Bebas mau 2 round DC atau 3 round DC, 4 atau 5 tergantung nanti mau seberapa. Ini karena saya ingin membuat tas HP ya, jadi nanti kurang lebih karena lebarnya sekian, untuk tinggi kan tidak mungkin terlalu tinggi, malah justru nanti tidak balance ya, kurang bagus begitu. Nah, jadi ini untuk bagian bawah DC ini saya sarankan kalau untuk membuat tas HP tidak melebihi 5 round ya untuk bagian bawah DC-nya begitu, karena nanti setelah motif akan ada selingan DC lagi baru nanti masuk ke motif lagi begitu. Jadi silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah bagian yang bawah ini selesai. Nah, untuk bagian DC di sini saya buatnya adalah 5 round ya. Jadi untuk bagian bawah sebelum masuk ke motif ini total ada 6 round ya. 1 round SC yang di awal, kemudian plus 5 round DC. Di sini untuk mengakhiri saya buat slip stitch, ini langsung ke DC pertama kita. Di sini langsung dibuat slip stitch. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke motif ya. Jadi saya akan ulang lagi penghitungannya adalah dari round 1 ya, bagian motif. Nanti supaya memudahkan, misal teman-teman bagian ini berbeda dengan saya, jadi tidak terpengaruh hitungannya ya. Anggap aja bagian bawah, begitu terserah berapa round, lalu baru kita masuk ke bagian motif. Di bagian motif untuk round pertama kita buat 3 DC. Ini yang DC yang pertama selalu dibuat seperti ini, lalu 1 ini ya sudah, lalu ini 2, dan di sini adalah DC yang ketiga. Setelah itu kita akan buat front post, jadi arah hakpen ini nanti akan masuknya di bagian ini ya. Jadi dari arah depan seperti ini ke belakang lalu muncul ke depan pada bagian batang DC yang di round bawahnya.
kita membuat front post. Nah, di sini front postnya adalah dari 2 DC dijadikan satu ya, FP DC 2 tok ya. Atau tapi dilakukannya adalah di satu stitch. Jadi seperti ini yang akan kita buat. Akan membuat front post double crochet, stop dulu, lalu seperti ini. Ada 3 loop pada hook, kita jadikan satu, lalu 3 DC. Satu, 2, dan 3. Jadi motif untuk round 1 adalah seperti ini ya, 3 DC, FP DC 2 together atau FP DC 2 together, kemudian 3 DC ya. Jadi nanti kita akan mengulang lagi polanya dari awal seperti itu. Di sini jadi kita dalam membuat 3 DC. Kalau misalnya teman-teman untuk memudahkan bisa pasang stitch marker ya. Tapi kalau merasa bahwa tanpa stitch marker tidak khawatir keliru, maka tidak perlu pasang stitch marker. Setelah 3 DC kita buat FPDC-nya. Nah, tapi kita lakukan 2 kali di satu stitch yang sama. Nah, seperti ini. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa tidak satu kali saja? Karena supaya hasilnya lebih timbul ya, dibandingkan kalau hanya satu kali. Nah, seperti ini. Tinggal diulang lagi untuk set pengulangan berikutnya hingga akhir round. Setelah selesai round 1, kita lanjut ke round 2. Kita buat 2 DC. 1, 2, kemudian di sini kita buat FP DC together-nya. Kemudian 1 DC di sini. Lalu FP DC together lagi. Kemudian 2 DC. Nah, polanya seperti ini untuk round 2. Jadi membuat FPDC together-nya adalah di sebelah dari yang pertama ya, di sini dan di sini. Kita ulang sekali lagi. 2 DC, 1, 2, kemudian FPDC together di stitch yang ini, lalu 1 DC di sini, FPDC together lagi di stitch yang sini, dilanjutkan dengan 2 DC. Nah, tinggal kita ulang polanya hingga akhir round. Setelah round 2 selesai untuk bagian motif, sekarang kita akan lanjut ke round 3 dari motifnya. Kita buat 1 DC, lalu di sini kita buat FPDC together-nya. Lalu 3 DC,
1, 2, dan 3. Lalu di stitch berikutnya kembali kita buat FPDC 2 together di satu stitch ini. Kemudian 1 DC. Nah, seperti ini untuk round 3 ya, bagian motif. Kita ulang bersama 1 DC, FPDC 2 together, 3 DC, 1, 2, lalu 3. Berikutnya FPDC 2 together. Dan di sini 1 DC. Silahkan diulang polanya dari awal hingga akhir sampai nanti di akhir round. Sekarang kita akan lanjut ke round 4 bagian motif. Di sini khusus di round 4 saja kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun ya. Kemudian kita akan buat FPDC 2 together di DC pertama kita ini. Lalu setelah itu kita buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di stitch berikutnya FPDC 2 together. Jadi seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 4 ya di bagian motif. Jadi di stitch berikutnya di sini kita buat FPDC 2 together langsung ya. Yang membuat satu chain hanya di awal round saja. Untuk polanya sudah tidak perlu tambahan satu chain ya, langsung membuat FPDC 2 together. Lalu 5 DC. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian FPDC 2 together. Ups. Nah, seperti ini ya. Jadi silahkan diulang polanya. Nah, nanti motifnya sudah terbentuk ya. Seperti ini. Nah, ini saya sudah selesai sampai akhir. Kemudian kita akan buat slip stitchnya adalah pada FPDC 2 together kita yang pertama di sini. Nah, selesai. Hasilnya untuk motifnya adalah seperti ini ya. Nah, terlihat seperti ini. Berikutnya kita tinggal membuat DC saja beberapa round begitu di bagian atasnya ya. Ini saya membuat dengan warna lain. Nah, ini di sini juga sama seperti yang saya buat dengan warna abu-abu ya. 1 SC, maksudnya 1 round SC ya, lalu 5 round DC, lalu motif. Ini, lalu setelah itu 5 round DC, lalu motif, lalu 4 round DC.
Di sini saya beri flap atau penutup, ini bebas aja atau opsional. Teman-teman nanti mau pakai flap atau tidak juga tidak apa-apa ya. Misal nanti sini mau pakai resleting begitu ya. Di sini saya tidak pakai resleting, makanya kenapa saya buatkan flap supaya lebih aman handphonenya bila dimasukkan ya. Ini ukurannya adalah pas untuk handphone saya. Jadi makanya teman-teman untuk bagian ini mau berapa round, bagian ini juga mau berapa round, DC-nya itu bebas, tinggal disesuaikan saja. Jika seperti saya ini masih ada space ya, 1 round, misal nanti tinggal membuat resleting itu masih bisa. Kalau bagian ini adalah 4 DC. Tapi ini juga tergantung dari tarikan tiap orang ya, bisa saja tidak sama, jadi tidak bisa persis dijadikan patokan. Masing-masing harus diukur ya, masing-masing hasilnya itu berapa senti. Nah, di sini punya saya dengan benang polyester D27 ini yang warna ini adalah menggunakan benang merek Phoenix ya. Kalau yang ini kan pakai benang Polyindo ya. Nah, jadi mungkin khawatirnya ada perbedaan ukuran helaian benang, kemudian juga tentu saja tension atau tarikan tiap perajut kan juga berbeda. Jadi silahkan lebih baik menggunakan ukuran sentimeter ya. Ini kan hanya untuk patokan saja, untuk referensi misalkan teman-teman. Nah, ini punya saya adalah 18,5 ya. Di sini 18,5, tidak sampai 19. Tapi kalau dari 18 dia lebih, jadi kurang lebih adalah 18,5 cm ya punya saya. 1 round SC bagian awal, kemudian 5 round DC motif, 5 round DC motif, yang di sini 4 round. 1 gulung yang merek Phoenix ya, itu hanya untuk bagian badan tas ya. Ini lebarnya punya saya adalah 12 cm dengan jumlah stitch yang sama. Kalau di yang bagian ini atau yang saya rajut dengan Polyindo, nah ini hampir 12,5. Nah itu ya bedanya, masing-masing benang itu punya karakteristik tersendiri. Jadi lebih baik adalah gunakan ukuran sentimeter, jadi tidak berpatokan pada jumlah stitch, walaupun ini bisa dijadikan referensi. Oh, jadi paling tidak ada gambaran lah kurang lebih nanti hasilnya akan seukuran ini begitu ya, walaupun tidak bisa sama persis begitu. Jadi berikutnya teman-teman bebas nanti bagian sini mau berapa round DC, kemudian nanti ada motif lagi, atau mau 1 kali motif saja lalu atas polos. Nah tapi kalau atas polos terlalu sepi begitu ya tampilannya, karena ini kita motifnya sangat cantik sebenarnya ya, jadi terlihat timbul begitu. Nah silahkan dibuat dulu punya teman-teman, nanti kita ketemu untuk membuat bagian flap bila teman-teman ingin membuatnya. Kalau tidak mau ada flap juga silahkan. Nah ini punya saya untuk badan tasnya, saya cukupkan sampai sekian. Ini di bagian atas setelah motif yang kedua ya, ini motif pertama, tengah, kemudian motif yang kedua, lalu bagian atas ini hanya 3 round. Kalau di rajutan saya sebelumnya ini bagian atas adalah 4 round. Jadi tiap-tiap jenis benang ataupun merek benang ya, walaupun ini sama-sama dikatakan adalah polyester D27 tapi beda merek, itu juga ada perbedaannya ya, walaupun tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak perbedaan, tetap ada bedanya. Nah di sini ini dengan bagian bawah sama-sama 5 round, kemudian motif, bagian tengah 5 round, lalu motif. Nah bagian atas untuk mencapai tinggi yang kurang lebih sama seperti ini, yang ini saya membutuhkan 4 round, sedangkan yang ini cukup 3 round ya. Jadi masing-masing perajut juga tarikannya bisa berbeda. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, patokannya adalah sentimeter ya, jangan jumlah round karena bisa berbeda. Oke, ini hanya untuk bantuan referensi atau patokan, tapi
tidak saklek seperti ini ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini punya saya. Akan saya akhiri dengan membuat slip stitch. Untuk slip stitchnya bisa dari arah belakang ya teman-teman. Nah, jadi kita masukkan hakpen melewati DC yang pertama, tapi dari arah belakang hakpennya seperti ini. Kemudian kita kait ini loopnya, nah seperti ini. Lalu bisa ditambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Potong benang tidak perlu terlalu panjang, yang penting cukup dipakai untuk merapikan ya. Nanti ini kita selipkan di bagian dalam, bisa pakai hakpen ataupun jarum, mana yang dirasa lebih mudah dan nyaman oleh teman-teman. Seperti ini yang saya lakukan ya, jadi beberapa kali. Nanti untuk lebih aman lagi bisa dibakar sedikit ujungnya begitu, lalu ditempelkan ke badan tas ya, karena ini adalah polyester, jadi dia bisa dibakar kemudian ditempelkan. Sebentar, ini kurang pendek ya, saya lilitkan lagi. Nah seperti ini. Oke, sudah bagian dalam. Kemudian berikutnya untuk bagian flap atau penutup, ini adalah opsional ya teman-teman. Kalau mau silahkan, kalau tidak, misalkan sini mau pakai resleting juga tidak perlu flap, misalnya begitu silahkan. Oke, di sini saya akan tunjukkan pembuatan flapnya, jadi supaya nanti teman-teman yang ingin ada flapnya itu ada gambaran. Oke. Untuk pembuatan flap ini bisa dari sisi yang mana saja, tidak masalah. Nah, kita akan buat awalannya ya sebelum ke motif dari flap. Ini motifnya kan sama ya dengan yang kita buat di badan. Nah, ini ada motif seperti ininya. Nah, kita akan buat DC terlebih dahulu sebanyak 10. Jadi kita cek posisi dari rajutan kita seperti ini. Kita cari yang bagian tengah. Nah, berarti bagian ini ya, itu adalah 10. Awalnya adalah kita lihat dulu dari yang ini, yang paling bawah dari motif. Kita tarik garis lurus ke atas sini. Bisa ditandai dengan stitch marker. Kemudian yang ini, yang paling bawah lagi dari sisi yang ini kita tarik garis ke atas, tandai lagi dengan stitch marker. Hitung ya, ini adalah 8 seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, benar, ini adalah 8. Kemudian berarti kita memulainya adalah di stitch sebelahnya stitch marker dan berakhir di stitch setelah stitch marker ya. Atau kalau mau ini bisa digeser setelah ini, nah di sini, dan ini di sini. Jadi total kita jadi punya 10 stitch. Oke. Bisa memulai dengan standing untuk membuat DC-nya, atau dengan 3 chain, terserah teman-teman mana yang disukai ya. Nah, di sini kita buat DC. Satu DC di setiap stitch sampai dengan stitch marker. Jadi total punya 10 DC.
sampai di sini ya. Sesampainya di ujung kita balik rajutan. Kemudian untuk DC yang pertama di sini kita bisa membuat 1 SC. Kemudian masukkan hakpen di loop yang tegak dari SC ini, lalu kait. Jadi tampilan DC yang pertama adalah seperti ini. Dilanjutkan dengan membuat DC normal di stitch berikutnya seperti ini. Lakukan beberapa round sampai nanti bagian ini, penutup ini ke arah depan ya, panjangnya kurang lebih bisa 4 round. Nanti dicek dulu ya, karena masing-masing perajut kan tarikannya berbeda, jenis benang juga berbeda, ukuran hakpen bisa juga berbeda, jadi bisa saja tidak sama jumlah round yang dibutuhkan begitu ya, bisa 4 round, bisa 5 round begitu. Jadi disesuaikan. Oh ya, ini bisa diikut sertakan di perajutan di sebelah sini. Jadi ini saya lepas dulu, saya perbaiki ya. Tapi yang pasti jumlah stitchnya adalah 10 DC begitu beberapa round. Di sini saya sudah buat 5 round DC 1 2 3 4 5. Kemudian di round ke-6 saya akan mulai untuk membuat bagian motif. Tapi nanti kita membuatnya adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi di bagian tengah nanti ini akan ada 2 tampilan atau tonjolan ini ya, di bagian tengah. Nah, karena kita merajutnya adalah bolak-balik, nanti karena ingin tonjolannya ada di bagian ini, karena nanti berikutnya kita dibalik begini. Nah, posisinya yang seharusnya adalah FPDC begitu akan berubah menjadi BPDC atau back post ya. Tidak apa-apa, kita buat bersama-sama dulu. Di sini kita buat 4 DC. Ini 1 2 3 4. Kemudian kita buat back post. Jadi dari arah belakang ini mungkin sedikit tricky ya, agak lumayan menguras telitian, tidak masalah, pelan-pelan saja teman-teman. Nah, seperti ini. Lewatkan 2, stop, kait lagi, masuk lagi, kait. Sudah ada 4, kita lewatkan 2 yang pertama ya. Lalu maksudnya tonjolan yang pertama. Lalu di stitch sebelahnya lakukan sama. Kita buatnya adalah 2 BPDC itu together ya. Mungkin sedikit sulit bagi beberapa orang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya teman-teman. Tolong jangan putus asa, dicoba-coba dulu begitu ya. Setelah membuat 2 BPDC itu together-nya, kita buat lagi 4 DC. 1 2 3 4. Sudah, lalu kita balik rajutan seperti ini. Sekarang kita buat 3 DC. Sebentar, saya perbaiki, ini kurang rapat punya saya. Oke, ini adalah DC pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini kita buatnya adalah FPDC ya, karena posisinya ada di bagian depan atau right side ya, yang tampil di bagian depan right side. Oke, di sini
kita buat FP DC together. Sudah. Lalu 2 DC. 1 2. Kemudian FP DC together. Kemudian 3 DC. Seperti ini. Ini tonjolannya ada di samping-sampingnya. Berikutnya kita akan buat di sampingnya lagi. Jadi ini kita balik rajutannya. Kali ini buatnya adalah 2 DC ya. Lalu BP DC together. Jadi ini kita buka aja begini ya supaya kelihatan merajutnya akan di mana, di sebelah sini. Stop. Ada 3, kita lewatkan semua. Lalu berikutnya kita buat 4 DC. 1 2 3 dan 4. Lalu setelah itu di sini kita akan buat BP DC together ya. Lalu 2 DC. Kita balik. Satu DC. Lalu FP DC together. Lalu di sini 6 DC. 1 2 3 4 5 6. Kemudian FP DC di stitch ini, FP DC together ya. Dan 1 DC. Sebentar, kurang rapi punya saya. Seperti ini. Lalu satu round berikutnya adalah DC all ya, 10 DC. Jadi ini sudah selesai pembuatan bagian flapnya atau penutupnya.
Tapi misalkan teman-teman ingin lebih panjang, ingin menambah lagi untuk bagian flap ini juga dipersilahkan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang udah desperate atau putus asa, kesulitan misalnya walau sudah mencoba berkali-kali mau bagian flap ini motifnya polos aja, juga silahkan ya teman-teman. Kalau ingin ada motifnya, caranya adalah seperti yang sudah kita buat bersama, sudah kita rajut bersama. Tapi kalau ingin polos aja juga silahkan ya. Ini bagian motifnya terlihat tonjolan-tonjolannya ini. Nah, kalau sudah selesai di bagian ini, kita tambah dengan satu chain sebagai pengaman sebelum kita potong benang. Sisakan cukup panjang tapi tidak panjang sekali begitu, untuk memudahkan nanti saat merapikan. Tinggal kita selipkan di bagian sini. Nah, ini dari satu gulung benang masih ada sisa ya, kurang lebih sekian ini. Kalau tidak yakin untuk membuat talinya begitu, bisa menggunakan gulungan yang baru. Tapi misalkan ingin talinya tidak terlalu panjang, juga bisa dicoba dengan menggunakan sisa benang yang ada ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan kancing magnet begitu, yang jahitan maupun yang jepret silahkan, atau mau pakai kancing sodot juga silahkan untuk bagian finishing di penutupnya. Nah, ini punya saya, sudah saya pasang atau saya jahitkan kancing magnet di bagian ini seperti ini. Lalu bila teman-teman bagian talinya ini nantinya mau dengan kulit sintetis, rantai, ataupun dengan rajutan, itu bebas ya. Ini yang saya buat motifnya seperti ini, mudah sekali pembuatannya. Link video pembuatan tali tas saya cantumkan di description box ya. Ini salah satu ujung saya jahit paten, sedangkan ujung lain nanti bisa dipanjang pendekkan begitu ya, supaya talinya bisa disesuaikan panjangnya mau seberapa. Nah, ini contohnya, ini salah satunya. Ini belum saya pasang bagian di flapnya ini, nanti mau pakai kancing sodok ya. Kalau teman-teman pakai kancing sodok, link untuk pemasangan akan saya tunjukkan juga contohnya. Saya cantumkan di description box ya teman-teman, link-link pendukung pembuatan tas ini. Misalkan tidak mau pakai tali juga tidak masalah ya. Misalkan nanti ini hanya untuk dompet begitu tanpa tali bisa. Jadi bebas aja teman-teman mau menjadikan proyek rajutan kita ini sebagai apa. Nah, hasilnya seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas rajutnya sampai dengan selesai dengan motif yang sederhana tapi tetap terlihat cantik. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.